Indonesia sedang berduka atas musibah yang dialami oleh masyarakat Cianjur, yakni gempa bumi yang per siang ini korban meninggal dunia mencapai 268 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya saja jangan salah dalam menyikapi musibah. Banyak orang-orang yang salah lalu latah mengait-ngaitkan musibah ini sebagai azab. Ini orang keterlaluan itu. Musibah itu bukan azab. Dikait-kaitkan dengan peristiwa tertentu misalnya, dikait-kaitkan dengan keadaan tertentu misalnya. Jadi saya lihat memang banyak orang-orang yang menggunakan musibah ini justru untuk menyebar fitnah, justru untuk menjelek-jelekkan orang lain. Bahkan ada yang buat ngejelek-jelekkan agama lain. Itu jangan. Ini murni musibah. Ini ujian dari Allah. Sepakat nggak kira-kira? Ya kalau semua bencana dianggap azab, lalu kita mengatakan tsunami Aceh azab, begitu. Itu kan serambi Mekah, itu ujian. Lalu kalau ada bencana apa azab, itu ujian. Lagi pula ini bertentangan sebetulnya dengan ajaran Islam itu sendiri. Allah tidak mengadab umat akhir zaman. Jadi tidak ada azab untuk umat akhir zaman. Azab itu di akhirat. Makanya akhirat itu nyebutnya apa? Yaumuddin. Hari pembalasan. Yaumul jaza, hari pembalasan. Jadi kalaupun kita apapun yang kita alami di dunia ini, entah musibah, entah masalah, maka yang harus kita pahami, yang kita alami di dunia itu bukan azab, tapi ujian. Nah paling banter itu peringatan, itu paling banter. Panjenengan sambil makan ngerumpiin tetangga, akhirnya nyangkutlah tulang ikan asin di kerongkongan. Saya pikir itu bukan azab, tapi peringatan. Agar kita nggak ngomongin orang. Mengapa Allah mengingatkan kita? Karena Allah sayang. Jadi kalaupun ada bencana, paling banter katakanlah itu peringatan. Mengapa Allah mengingatkan kita dan mengingatkan bangsa Indonesia? Karena Allah sayang. Yang Allah inginkan pasca peringatan apa? La'allahum yarji'un, agar mereka semua sadar kembali kepada Allah. Makanya ada yang mengatakan banyak hikmah di balik musibah. Musibah besar dulu, tsunami Aceh, mungkin untuk sementara waktu sebagai tsunami terdahsyat sepanjang sejarah manusia zaman modern ini, dengan korban yang terbanyak dari kategori ibadah musibah bencana alam. Tapi di balik musibah tsunami Aceh, apa hikmahnya? Gerakan Aceh Merdeka dengan sukarela berdamai dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang nggak ada lagi perang saudara di Aceh. Nah itulah hikmahnya. Di satu sisi Allah kasih kita musibah yang sangat besar. Di sisi lain Allah kasih kita anugerah yang jauh lebih besar lagi. Barangkali begini kalau pakai logika sederhana. Seandainya Aceh nggak pernah tsunami, mungkin sampai sekarang belum damai di Aceh. Seandainya nggak ada tsunami, nggak nyaman tinggal di sana. Seandainya nggak ada tsunami, pasca tsunami, hikmah terbesarnya kita jadi berdamai.
Makanya hati-hati menyebut musibah ini sebagai azab, karena azab tidak pernah ada di dunia. Azab itu di akhirat nantinya. Saya ingin tegaskan, khusus umat akhir zaman itu nggak diazab, Bu. Kasih tahu juga bapak-bapak ya, nggak diazab. Umat akhir zaman cuma dikasih peringatan. Makanya salah kalau orang mendoakan, ya Allah azablah si fulan, salah. Ya Allah azablah kaum itu, azablah kampung itu, salah. Ya kalau kita ini pakai logikanya terlalu sederhana, mengapa di sana bencana? Oh di sana banyak orang berzina. Di Eropa itu, Bu, orang kumpul kebo, nggak nikah punya anak 2-3 itu banyak loh. Di Amerika nggak gempa dia, nggak ngapa-ngapain. Jadi jangan mudah mengait-ngaitkan sesuatu, itu jangan mudah. Oh di sana itu banyak orang beragama A atau banyak orang beragama B misalnya. Toh di negeri lain aman-aman saja. Jadi hati-hati dengan itu semua. Tidak ada azab. Sekali lagi, tidak ada azab untuk umat akhir zaman. Azab di akhirat nanti, kalaupun Allah ingin mengazab. Nah, Nabi sudah berdoa kepada Allah, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisanah. Aku minta kepada Allah, kepada Rabbku, agar jangan membinasakan umatku dengan as-sanah. As-sanah ini bencana berupa kemarau panjang, krisis ekonomi, kelaparan, termasuk wabah penyakit menular, termasuk COVID ya. Fa'atoniha, doa yang pertama langsung dikabul oleh Allah. Jadi kalaupun ada kemarau, kalaupun ada COVID, kalaupun ada wabah penyakit, itu hanya ujian, tak membinasakan. Kalau umat zaman dahulu itu habis semua. Umat zaman sekarang tidak akan begitu. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq. Nah, ini bencana alam. Kayak Qarun dulu, gempa bumi, Qarun beserta hartanya masuk ke dalam, habis semua bersama pengikutnya. Al-gharaq. Doa yang kedua ini langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi umat ini tidak akan binasa habis dengan bencana alam. Jadi ada tsunami, peringatan, musibah. Ada gempa bumi, sekedar peringatan, musibah. Jadi tidak akan menghabiskan, tidak akan membinasakan. Justru musibah yang terbesar yang Allah belum kabulkan, ini doa Nabi yang ketiga. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah agar sesama umatku ini tidak saling membinasakan. Nah ini nih yang enggak Allah kabulkan. Makanya sering saya sampaikan, musibah terbesar umat ini bukan wabah. Musibah terbesar umat ini bukan bencana alam. Musibah terbesar di umat ini ketika sesama umat saling membinasakan. Ya alhamdulillah Indonesia damai ya. Damai, tenang, tentrem, Bu. Adem kita tinggal di Indonesia ini. Coba kalau Timur Tengah itu sama sholatnya, sama sujudnya, tapi sering bunuh-bunuhan. Kalau saya baca sejarah perang transisi Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah itu jutaan nyawa melayang. Jadi korban jiwanya lebih banyak daripada tsunami Aceh. Bukan karena gempa bumi, bukan karena tsunami, karena bunuh-bunuhan. Nah ini kematian satu nyawa karena perang saudara itu sangat menyakitkan sekali. Apalagi lebih dari satu nyawa. Apalagi harus mengorbankan jutaan nyawa. Makanya ini hikmah yang bisa kita ambil. Bencana di Cianjur adalah musibah. Karena dia musibah, satu,
yang meninggal dunia mati syahid semua. Allahumma amin. Semua yang meninggal mati syahid semua. Karena masuk dalam kategori al-gharik. Mati karena gempa, mati karena tenggelam dan lain sebagainya. Mati karena musibah. Kemudian yang kedua, yang terdampak bencana walaupun tidak meninggal, dosanya dihapuskan semua. Allahumma amin. Yang ketiga, yang bersabar dengan bencana itu dan mengembalikannya kepada Allah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan akan hadir kemudahan, bersama kesulitan akan hadir kemudahan. Mudah-mudahan orang-orang yang terkena musibah di Cianjur, musibahnya hari ini Allah ganti dengan dua anugerah dan kemudahan. Allahumma amin. Dan yang peduli dengan saudaranya di Cianjur, baik yang mendoakan maupun yang nyumbang, yang berpartisipasi bersama pemerintah meringankan beban ahli musibah, mudah-mudahan Allah kasih dengan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Nah, itu cara kita memandang musibah.